Nabila juga hafal sih kayaknya. Tapi kalau kayak Roni, gue sangat amat jarang denger Roni nyebutin nama fanbase lain sih. Yang tahu-tahu aja. Bang, seberapa sayang lu ke Salma? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang hari ini seharusnya ditanyakan pada diri kita masing-masing sih. Kalau gue ke Salma itu bukan sayang ya, tapi lebih ke hormat. Karena kalau sayang, itu tanggung jawabnya luar biasa berat. Gue nggak mau bilang sayang, tapi gue masih melakukan hal-hal yang merugikan Salma. Walaupun hal-hal kecil ya. Misalkan kayak masih iseng nulis komen nge-hate di tempat orang. Masih sering jadiin broadcastnya Salma jadi konten di TikTok. Atau mungkin hal-hal yang lebih gede. Kayak membuli orang, bikin konten jelekin orang. Makanya gue lebih baik gue menghormati Salma daripada gue ngomong kalau gue sayang Salma gitu. Karena kalau sayang cukup berat untuk membuktikan itu kalau menurut gue ya. Dan gue memang meletakkan makna sayang itu di tempat yang setinggi itu. Oke, kenapa lu memilih untuk menghormati Salma? Karena gue banyak belajar dari Salma. Dan almarhum bapak kan pernah bilang, kalau yang kita hormati dari seseorang itu yang paling utama ya ilmunya. Walaupun mungkin usia Salma itu lumayan jauh ya di bawah gue. Tapi kita harus menghormati orang itu berdasarkan ilmunya gitu. Walaupun dia lebih muda tapi dia lebih berilmu, ya kita harus menghormati dia gitu. Ilmu yang gue maksud ya mungkin enggak hanya dari segi musik ya, bukan hanya ilmu musik, tapi juga dari attitude dia, dari cara dia menyikapi sesuatu, bagaimana dia sangat support dengan teman-temannya. Mungkin kalau kalian lihat dia di Idol Live, dia sering ngerosting Paul atau Roni gitu ya. Tapi kalau lu benar-benar perhatiin, selama di Idol, dia itu sering banget loh, dalam tanda kutip, menutupi kekurangan teman-temannya. Ya mungkin lu nggak ngeh, gitu. Tapi kalau gue ngelihat itu gitu. Dan kalau menurut gue mungkin Salma yang paling hafal ya nama fanbase lain. Nabila juga hafal sih kayaknya. Tapi kalau kayak Roni, gue sangat amat jarang denger Roni nyebutin nama fanbase lain sih. Selain We Are One ya. Tapi nggak tahu mungkin gue yang skip atau gimana. Terus juga gue merasa bahwa Idol Season 12 itu satu-satunya season yang mungkin gak ada persaingan. Kenapa gue bilang gitu? Karena hampir semua fans-fans dari peserta lain itu dalam tanda kutip ya seolah-olah menyetujui Salma yang jadi juara. Itu yang hal yang luar biasa yang mungkin orang luput dari itu. Artinya semua orang mengakui kehebatan dia tanpa memerlukan perdebatan. Dan itu juga yang mungkin membuat orang termasuk di dalamnya fanbase lain jadi banyak juga yang menaruh hormat sama Salma gitu. Ya mungkin ada haters tapi kan ya kalau lihat yang selama ini diserang hater kan selalu hal-hal yang di luar konteks gitu. Di luar konteks Salma sebagai seorang penyanyi dan musisi. Dan hal-hal kayak gini tuh cuma bisa dilakuin sama orang yang hebat. Dan orang hebat itu ya Salma. Dan dia membuktikan dia melakukan itu gitu. Terus caranya gimana? Cara menghormati Salma, kalau versi lu? Iya, salah satunya dengan adanya akun ini. Mungkin di awal-awal akun ini masih banyak konten yang asal-asalan ya. Tapi lama-kelamaan gue mikir, Salma yang sebegitu effortnya untuk selalu menampilkan penampilan terbaik di Idol, dia bahkan tiap minggu ngasih pertunjukan yang berkualitas. Masa gue nggak bisa sih bikin konten yang lebih baik gitu? Apalagi akun ini membawa nama Salma ya dalam tanda kutip. Jadi gue mikir setidaknya dengan konten-konten gue yang sekarang minimal nggak malu-maluin Salma lah gitu. Bahkan gue bisa bilang gue nggak pernah ngetek Salma sih di konten-konten gue. Saking gue malu kalau Salma itu nonton. Jadi sebegitunya gue hormat sama dia. Idealnya memang idola dan fans itu deket ya, kayak keluarga, kayak temen. Tapi biarlah ini cuman buat gue ya, biarlah gue tetap menjaga sebuah jarak bahwa dia adalah idola dan gue adalah fans. Karena dengan itu gue terjaga dari ekspektasi berlebih. Gue terjaga dari ngurusin hal-hal privasi dari dia gitu. Dan yang paling penting, gue tetap bisa memandang dia dengan rasa hormat. Itu sih. Apa harapan lu buat Salma, Bang? Mungkin bukan harapan ya. Karena kalau harapan itu cenderung membebani. Gue lebih ke mendoakan aja sih. Agar dia bisa cepat beradaptasi dengan industri ini. Semoga dia segera mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di dalam lingkungan industri ini. Agar dia bisa merilis karya dia sendiri.
Dan yang terakhir, mungkin semoga gue bisa memperkenalkan karya-karya Salma ke anak-anak gue nanti seperti yang dilakuin ayah kita dulu. Ketika beliau memperkenalkan kita dengan The Beatles dan lain-lainnya dengan penuh rasa bangga. Itu sih doa gue ya. Terus kalau suatu saat, misalkan ya lu ketemu Salma, lu pengen ngomong apa sama dia? Kalau gue ketemu Salma, mungkin gue cuma bisa bilang,